Halo, jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Denden Nurjaman dan terima kasih pula kepada pengajar praktik Ibu Sri Rahayu. Jadwal modul 3.2 diawali dari aktivitas mulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri pada hari Senin tanggal 25 September tahun 2023 dan diakhiri dengan aksi nyata pada hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Dalam jurnal refleksi dwi mingguan ini, saya menggunakan model refleksi 4P atau 4F, yaitu facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Mari kita awali dengan fact atau peristiwa. Kegiatan yang saya lakukan pada modul 3.2 diawali dengan melakukan aktivitas di LMS dengan alur merdeka. Materinya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kegiatan diawali mulai dari diri, di mana pada kegiatan tersebut saya ditugaskan untuk menjawab pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan eksplorasi konsep tentang pengelolaan sumber daya, kemudian mendiskusikannya bersama rekan CGP lainnya. Setelah itu, saya mengikuti kegiatan dalam ruang kolaborasi yang dibimbing oleh fasilitator Denden Nurjaman untuk mendapat penguatan dalam penguasaan materi yang dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok kecil, yaitu terdiri dari 3 orang untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah domisili kami dan bagaimana pemanfaatannya bagi sekolah-sekolah di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah dokumentasi peristiwa-peristiwa yang saya alami ketika mempelajari modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Berikut ini adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan diskusi pada ruang kolaborasi di hari pertama pada hari Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Dan berikut ini adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan presentasi hasil diskusi pada ruang kolaborasi hari kedua pada hari Senin tanggal 2 Oktober tahun 2023. Dalam demonstrasi kontekstual, saya menganalisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Dan berikut ini adalah dokumentasi ketika saya melaksanakan elaborasi pemahaman bersama instruktur Sugianto pada hari Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Berikut ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan aksi nyata modul 3.2, yaitu ketika kami berdiskusi mengenai pengelolaan sumber daya di SMKS Rise Majalengka. Selanjutnya, yang kedua adalah feeling atau perasaan. Saya merasa bersemangat dalam mengikuti setiap tahap pembelajaran bersama fasilitator yang sangat menginspirasi dan juga bersama rekan CGP lainnya. Kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait materi dalam modul ini.
Saya sangat senang bisa mempelajari pentingnya pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based approach, serta 7 aset utama dalam pengembangan sebuah komunitas. Yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Proses pembelajaran selama 2 minggu ini banyak memberikan pengetahuan terkait konsep ekosistem, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based approach. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem bercirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah kepala sekolah, guru, murid, staf atau tenaga pendidik, pengawas sekolah, orang tua, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah, dan dinas terkait, serta pemerintah daerah. Faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran diantaranya adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak hal, misalnya banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih dan buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kremer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Terdapat 7 modal utama yang merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Ketujuh modal itu adalah modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Dan yang terakhir adalah future atau penerapan. Saya akan mencoba mengenali dan menganalisis aset atau kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah untuk dapat diberdayakan dalam pengembangan sekolah ke depannya. Saya akan mencoba melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan aset sekolah secara optimal dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensi murid dengan optimal. Selain itu, saya akan selalu berpikir berbasis aset atau asset-based thinking dalam meningkatkan mutu dan layanan pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. Saya pun akan selalu fokus pada kekuatan sehingga bisa menjadikannya inspirasi sebagai modal dasar melakukan praktik baik di sekolah. Selain itu, saya pun akan selalu mengajak rekan sejawat fokus pada aset atau kekuatan, bukan pada kekurangan atau masalah. Sekian paparan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum, pamit undur diri. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.